dipersembahkan oleh, didukung oleh apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Kami sama sekali tidak anti hilirisasi. Yang kita anti adalah yang disebut Pak Muhaimin kemarin, hilirisasi yang ugal-ugalan. Yang namanya hilirisasi, yang namanya industri tambang, itu kan semua harus memenuhi kaidah. Jadi kalau sudah memenuhi standar, di mananya ugal-ugalan? Saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advis bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kompak menyerang balik Co-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong soal hilirisasi nikel yang dinilai ugal-ugalan sehingga membuat harga nikel dunia anjlok. Kedua Menteri Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia geram dengan pernyataan Kapten Timnas Amin Thomas Lembong soal hilirisasi nikel yang dinilai ugal-ugalan sehingga membuat harga nikel dunia anjlok. Luhut lewat media sosialnya membalas kritik Tom Lembong soal harga nikel anjlok gara-gara hilirisasi dan mengklaim harga nikel saat ini lebih baik sebelum pemerintahan menjalankan hilirisasi. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advis bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Setali tiga uang, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menampik tudingan hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan. Terkait nikel yang tidak lagi diminati pasar, Bahlil menyebutnya sebagai kebohongan publik. Apakah benar nikel ini akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik. Kenapa? Coba slide ini yang pindah. Kembali ke slide. Kenapa saya katakan demikian? Karena LFP itu hanya dipakai oleh Tesla kepada mobilnya yang standar. Karena kualitas jarak tempuhnya itu masih lebih bagus ke nikel. Dan itu Tesla sebagian juga masih memakai baterai mobil yang berbahan baku nikel. Jadi jangan omong-omong saja. Sebelumnya dalam debat keempat lalu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyoroti Tom Lembong yang kerap mengkritik hilirisasi nikel di Indonesia. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah, itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik, waktunya habis. Terima kasih. Tim Liputan Metro TV. Respon dan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dijawab oleh Co-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong dengan data tren kinerja harga nikel yang memburuk beberapa tahun terakhir karena kondisi oversupply atau kelebihan produksi. Garis hijau dan garis biru. Ya. Garis biru itu adalah harga nikel. Ya, garis hijau adalah harga daripada semua komoditas dari saat kita memulai hilirisasi. Ya. Itu semua harga komoditas cenderung naik. Ya.
Tahun 2017 ya? Katakan mulai dari 2017, 2018 Oke. ya. Jadi semua komoditas naik. Ya. Ya. Nah kemudian kita masuk ke 2022, harga komoditas melemah, tapi kemudian secara umum harga komoditas itu stabil. Ya, sementara harga nikel yang garis biru itu terus turun. Oke. Ya. Ya. Bisa Jadi dilihat jelas di garis biru tahun 2022 sampai 24. 2024 begitu ya, trennya turun Ya, begitu yang garis biru berpisah dari semua komoditas yang lain. Oke. Ya, data konsumsi produksi nikel sedunia, ya. Jadi produksi nikel dunia itu yang putih, Ya. konsumsi nikel dunia itu yang merah, dan produksi nikel Indonesia itu yang kuning. Ya, jadi kelihatan sekali dalam 5 tahun terakhir, terutama ya dengan hilirisasi, produksi nikel Indonesia itu melonjak luar biasa. Ya, dan ini yang konsisten kami istilahkan, Indonesia itu membanjiri dunia dengan nikel. Ya, sementara itu terkait dengan lithium ferrofosfat yang dinilai bisa menjadi alternatif pengganti nikel, Thomas Lembong menjelaskan bahwa pada saat ini banyak produsen baterai tengah mengembangkan banyak alternatif baterai nikel. Tom juga menegaskan di tengah banjir produksi nikel Indonesia, para produsen baterai dunia justru berusaha meminimalkan penggunaan nikel. Tentunya nikel tidak akan ditinggalkan. Ya, misalnya untuk baterai yang harus padat, ya seperti baterai HP atau baterai elektronik, Ya, seperti tablet, ya itu densitas energi yang bisa disimpan memang tinggi untuk baterai nikel. Ya. Tapi misalnya mobil itu punya ruang lebih. Ya, tidak harus kecil padat seperti HP atau tablet atau bahkan laptop. Ya, jadi ada lebih banyak ruang, dan tren yang saya lihat semakin banyak mobil akan bergeser ke baterai LFP. Ya. Karena LFP itu lebih murah. Ya, memang tidak sekuat baterai nikel, ya. Tapi baterai nikel itu lebih mahal. Mobil yang mahal, yang premium mungkin akan terus menggunakan baterai nikel, sementara banyakkan mobil lain akan bergeser ke lithium ferrofosfat, ya. Dan kemudian belum tersebut selama ini ya, Mas Egan. Ada teknologi baru lagi nih yang mulai muncul, yaitu sodium ion battery, ya, yang bahkan menggunakan bahan utamanya itu garam. Ya, dan beberapa pabrik baterai Tiongkok, ya, seingat saya itu BYD, mungkin juga CATL, mulai bikin baterai combo, ya, yang menggabungkan baterai sodium ion dengan baterai nikel. Ya, jadi ujungnya sih nikel tetap ada, tapi akan menjadi sebuah minoritas di dalam pasar total teknologi baterai. Ya. Hanya untuk yang high end saja. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan lewat media sosialnya mengatakan bahwa TKA atau tenaga kerja asing tidak lebih dari 15%. Hilirisasi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pernyataan ini untuk membantah pertanyaan Caimin yang mengatakan hilirisasi banyak menyerap TKA. Jumlahnya itu berkisar antara 10-15% saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih dan training. Ya itu satu proses yang harus dilaluin. Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Ya, dan saya lebih percaya kalau Pak Bahlil bicara. Merespon pernyataan Menko Marves soal tenaga kerja asing, Tom Lembong menjelaskan bahwa ia hanya menginginkan keterbukaan dan akuntabilitas terkait jumlah lalu izin kerja dan menekankan pentingnya praktik konsultasi publik agar tak terus-menerus menimbulkan masalah. Tapi saya tidak terlalu familiar dengan persisnya. Yang kami tuntut sekedar transparansi. Ya. Ini kelihatannya dari dulu kayaknya nggak pede banget, takut sekali untuk membuka secara transparan. Ya kan, angka-angka, ya kan, kemudian TKA ini ya, soal TKA mengenai tenaga kerja, ya kan, jadi ada kecenderungan untuk ngumpet-ngumpet, ya kan, kemudian bahkan ada pekerja yang hadir di situ tanpa kitas, ya kan, tanpa izin menetap, ya kan, pakai visa pariwisata, ya. Nah itu kan tidak baik ya. Jadi
itu meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Ya, jadi kalau kita ngumpet-ngumpet, nutup-nutupin, ya kan, dan tidak mengajar bicara masyarakat, ya itulah gejala yang sudah bertahun-tahun ya, dikesampingkannya praktek konsultasi publik. Ya, nah ini selalu akan berujung pada masalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.